Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back with me Dandi Bike and then of course with me Dandi. Jadi apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman tetap diberikan rezeki yang lancar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga teman-teman tetap diberikan kebahagiaan dan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari, dan semoga teman-teman tetap sehat selalu. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe ya, biar saya semakin semangat bikin video dan bisa memberikan konten edukasi dan menginspirasi buat teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kita mau first impression senjata baru saya. Bukan kebetulan sih ya, tapi tepatnya memang sudah saya persiapkan untuk event di 4 hari lagi akan ada event Botanical Trail Run 2024 yang ada di Banyuwangi. Jadi memang saya sangat excited sekali mengikuti race-race seperti ini, apalagi kebetulan race-nya itu ada di kabupaten sendiri, ada di kota sendiri. Jadi sangat excited sekali untuk bisa ikut, untuk bisa meramaikan event ini. Intinya kita akan first impression senjata saya udah ada di belakang tuh, dari brandnya aja udah tahu ini dari brand apa, dan dari eventnya pun mungkin teman-teman udah pada tahu. Botanical Trail Run, of course sepatunya nggak mungkin dong. Ini Solar nggak mungkin, Hypersonic juga nggak mungkin, Hyperglide, Hyperblast nggak mungkin. Jadi ini adalah barang atau senjata yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi setelah di beberapa episode sebelumnya kita udah bahas senjata yang saya pakai di event Banyuwangi Night Halty Run 2024, videonya udah tayang dan resitenya juga udah tayang. Buat teman-teman yang pengen lihat first impression saya terhadap Asics Nova Blast 4 ini, yang merupakan salah satu sepatu favorit saya dan sepatu impian saya yang pengen saya punya, bisa klik di beranda YouTube saya, pasti ada first impression Asics Nova Blast 4. Kemudian di event race day-nya pun ya ada. Jadi sama-sama kita akan lihat boxnya dulu ya. Kalau kemarin di Nova Blast 4 kita awali juga di bagian box, dan kali ini di Ortus X kita juga mulai dari boxnya. Kita lihat dari boxnya Ortus X memang ya baru pertama kali beli Ortus X sih, sebelumnya kan Specs ya. Jadi di bagian atas ini ada logo besar banget, kemudian nggak ada sama sekali tambahan informasi lainnya. Kemudian kita ke mana, ke depan kali ya. Kalau ke depan of course ada tulisan Ortus X dan melambangkan di sosial media ini ada Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook. Itu Ortus X punya semua. Buat teman-teman yang pengen cari informasi atau pengen lihat iklannya, ada di sosial medianya semuanya. Kemudian ada di bawah ada websitenya www.ortusx.com, tapi saya pernah coba kayaknya nggak berfungsi. Kemudian di sebelah kiri, ini kiri kayaknya, sebelah kiri ada Made in Indonesia, of course, karena ini sepatu lokal. Kemudian di belakang ada website dan logonya lagi. Kemudian di bagian kanan ini ada tulisan Made in Indonesia dan ada tipenya. Harusnya semua sepatu Ortus tempatnya ada di sebelah kanan seperti ini. Jadi yang kita beli kali ini adalah Ortus X Sahara. Bacanya gimana ya? SHKHARA, Sahara, warna olive pine. Kemudian ada keterangan ukuran juga, ukuran UK, US, kemudian sentimeternya berapa biar lebih detail. Dan sekarang kita buka boxnya. Inilah dia Ortus X Sahara. Jadi ini adalah sepatu trail run pertama dari Ortus. Jadi Sahara ini adalah salah satu seri trail running performance pertama dari Ortus X. Seri yang lain itu ada lagi diberi nama Sierra kalau dari Ortus X. Jadi Ortus itu ngeluarin dua versi, dua model seri trailnya. Yang pertama itu adalah Sahara, yang kedua itu adalah Sierra. Sama-sama memiliki genre trail running pertama buatan Ortus, tapi punya sedikit karakteristik yang berbeda. Kalau nggak salah, kalau Sahara ini dibuat untuk long run trail karena stacknya high, cukup tinggi, cukup tebal juga. Kalau Sierra itu digunakan untuk speed. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali main trail run akan sangat bagus, akan sangat bijak kalau pakai Sahara. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah expert di dunia trail dan pengen cobain sepatu trail Ortus yang pertama, itu bisa pakai Sierra karena kalau secara looks stack height-nya itu nggak terlalu tinggi seperti ini. Dan kita buka, kemudian di boxnya ada Vibram yang mereka buat unggulan di seri ini. Kemudian nggak ada lagi, ada nota seperti biasa, Race Sport Indo. Jadi Ortus X ini pertama kali rilis sudah membuat batu loncatan yang sangat luar biasa dengan menggait salah satu pabrikan outsole terkenal dan terbaik di kelasnya, yaitu Vibram.
Dengan adanya Vibram ini menjadikan Ortus X menjadi satu-satunya brand sepatu trail atau bahkan sepatu lokal yang pakai midsole dari Vibram. Keren banget tuh, pertama kali keluar udah buat sebuah gebrakan dan inovasi. Ya sebenarnya kalau bisa menggait, bisa deal sama Vibram ini sebuah inovasi juga sih. Berarti Vibram percaya dengan Ortus gitu kan. Jadi Ortus X itu ingin meramaikan seri trail run di Indonesia, khususnya trail run lokal yang ada di Indonesia. Sebenarnya udah banyak trail running itu yang ada di Indonesia, tapi yang saya tahu itu cuman 910, kemudian pesaingnya akhirnya keluar dari rival brandnya Ortus ngeluarin juga. Dan apakah dengan adanya Sahara dan Sierra ini akan menjadikan sepatu ini menjadi incaran para pelari trail run? Apalagi baru keluar udah pakai Vibram loh. Pertama kali rilis pakai Vibram itu sangat keren sekali. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen tanya kualitas Vibram, tanyalah kepada yang udah pernah pakai sepatu yang dengan outsole Vibram. Kalau nggak salah, Eiger pun pernah pakai, udah pakai Vibram di sepatu hikingnya kalau nggak salah. Dan apakah dengan harganya ini sangat worth it untuk dibeli kualitas Vibram di sepatu Ortus X Sahara ini? Mengingat sepatu trail run di luar sana atau pabrikan global itu yang pakai Vibram itu harganya udah 2 juta lebih. Jadi apakah ini worth it untuk dibeli? Sebelum kita masuk ke worth it atau enggak, kita akan first impression kita akan bahas semuanya dulu mulai dari awal, yaitu kita bahas di bagian upper. Jadi kalau kita lihat sendiri bahan upper dari Sahara ini adalah mesh, yang meshnya ini memiliki teknologi quick fit. Jadi quick fit ini untuk sensasi upper yang seamless. Seamless itu artinya intinya nyaman lah ya. Jadi untuk sirkulasi untuk penggunaan yang nyaman. Kemudian kalau kita lihat sendiri di bagian tuboknya itu ada layer tambahan, ada ada struktur tambahan untuk menjaga keamanan, karena of course sepatu trail itu memang ada di track yang memang liar banget, kita nggak bisa memprediksi ada apa di sana. Beda kalau kita ketika lari di jalan raya, kita bisa antisipasi. Kalau di hutan, di kebun, atau bahkan di pegunungan itu kita nggak bisa memprediksi ada bahaya apa di sana, karena alam memang susah ditebak. Terus kita ke bagian upper. Kualitas uppernya kalau menurut saya ini harusnya cukup breathable. Ini kayak ada 2 layer ya, jadi di bagian uppernya ini ada 2 layer, kayak ada bolong-bolong gitu lah ya. Dan ketika kita masukin tangan buat ngecek di bagian dalam, ini lebih halus daripada yang luar. Of course, di dalamnya ini ada layer tambahan. Ya, harusnya memang seperti itu, karena kita nggak bisa ngejar tipisnya buat breathable dari sepatu ini, karena ya trail run kita of course memerlukan durabilitas yang sangat bagus. Kemudian kalau kita pegang sini, nggak selembut road running shoes lah ya kalau menurut saya. Dan ini lebih firm atau lebih bisa menjaga kualitas harusnya. Ya, meskipun ada salah satu YouTuber yang pernah ngetes durabilitas upper dari Sahara ini dan bisa dikatakan kurang dari bagus. Bukan jelek, tapi bagus, tapi kurang bagus sedikit. Kita nggak bisa berharap lebih dari sepatu yang baru pertama kali launching, karena sepatu yang pertama kali launching itu of course masih banyak banget yang perlu dikembangin. Keluarnya sepatu ini menjadikan nanti banyak evaluasi yang masuk, sehingga kemudian di Sahara 2.0 atau mungkin Sahara 1 titik berapa itu ada pembaruan dari versi yang pertama. Jadi warnanya ini menurut saya unik banget. Untuk warna uppernya warna hijau olive pine. Jadi warna-warna dari Ortus X Sahara dan Sierra ini menganut warna earth tone atau warna-warna alam lah ya. Jadi warna hijau, kemudian dibungkus dengan toe box-nya yang berwarna hitam. Jadi kalau menurut saya uppernya juga sudah cukup bagus. Kemudian di bagian ini, bagian penghubung yang ada di bagian belakang logo Ortusnya itu ada seperti layer tambahan. Mungkin kalau di Puma power tape ya, nggak tahu juga sih, nggak pernah pegang sepatu dari Puma. Jadi ada kayak pelindung untuk bagian jahitan antara upper kemudian di bagian heel collarnya. Kalau kita ke belakang, ke bagian heel collarnya, ini teksturnya berbeda daripada upper yang di depan. Ini seperti lebih tebel lah ya, warnanya juga hitam dan lebih kasar juga. Sepatu trail harusnya memang tegas-tegas kayak seperti ini sih ya. Kemudian kita masuk ke tang atau ke lidah sepatunya. Lidah sepatunya ini memiliki tekstur yang kalau model kainnya tuh seperti yang ada di heel collarnya, nggak ada gasete tang. Jadi ya saya nggak tahu apakah gasete tang ini adalah fitur yang sudah pasti ada di sepatu trail. Saya nggak pernah tahu sekarang, karena ini adalah sepatu trail run pertama saya. Kemudian paddingnya tipis, nyaris nggak ada padding. Ini cuma kayak kain ya buat
upper aja. Kemudian untuk breathability-nya saya rasa akan kurang karena di sini nggak ada sirkulasi di bagian tangnya. Tapi harusnya ini cukup buat ngelindungin punggung kaki kita ketika kita pakai sepatu ini. Dan ada layer tambahan, bukan layer sih ya. Ya bisa dikatakan layer tambahan, kayak ada printing gitu warna hijau gini dan ada logo Ortus X-nya di bagian tang. Jadi saya rasa tangnya itu cukup bagus. Tadi saya lupa nilai kasih rating buat uppernya. Kalau buat uppernya saya kasih rating 8. Ya meskipun ini mungkin buat sebagian orang masih belum bagus, tapi kalau menurut saya ini buat sepatu yang pertama kali rilis atau pertama kali keluar, ini udah bagus banget. Saya harapkan nanti ada perkembangan selanjutnya di Ortus Sahara 2.0 atau di generasi berikutnya. Jadi kalau buat upper saya kasih rating 8, kalau buat tang oke lah 8 juga, karena nggak terlalu mempermasalahkan tang itu seperti apa, karena saya pelari pemula. Kemudian kita masuk ke bagian eyelets dan shoelaces. Di bagian shoelaces dulu kali ya. Ini adalah shoelaces tipe yang sangat saya suka sekali, berwarna hitam dengan adanya kayak tekstur berwarna kuning gitu. Saya lebih suka shoelaces yang seperti ini ya, daripada yang di Nova Blast 4 itu. Kalau menurut saya sendiri sih, ini bakal lebih kuat banget mencengkram. Ya seperti ini, hampir mirip seperti Specs Coanda punya saya, teksturnya. Tapi kayaknya ini lebih tebal daripada Specs Coanda. Kalau Specs Coanda itu tipis banget, tapi ada teksturnya. Kalau Nova Blast 4 itu tebel banget, nggak ada teksturnya. Dan ini ada di tengah-tengah nih. Ini nggak setebel Nova Blast 4 dan nggak setipis Coanda. Nggak ada di tengah-tengahnya, tapi memiliki tekstur yang saya sangat suka. Sepertinya sih kayaknya tali sepatunya nggak bakal cepet lepas karena ada tekstur dan geriginya. Kemudian di bagian eyeletsnya ini pipih, kemudian ada tekstur tambahan di bagian eyeletsnya untuk menambah durabilitas uppernya. Kalau di bagian shoelaces ini bisa saya kasih nilai 8,5 atau 9 kali ya, karena mungkin shoelaces seperti ini yang nggak terlalu tipis bertekstur itu saya sangat suka sekali. Kalau di Specs Coanda itu kan tipis banget, sehingga nanti kalau dipakai di sepatu yang paddingnya juga tipis, itu akan membuat sedikit tidak nyaman di bagian punggung kaki kita. Beda lagi kalau buat Essex Nova Blast 4 yang tebel banget dan paddingnya juga lumayan tebel. Jadi kalau menurut saya memang nyaman, tapi kayaknya kalau kita buat kebut-kebutan kurang cocok. Apalagi ini sepatu trail. Sepatu trail ini harus memang bergerigi dan nggak terlalu tebel untuk menjaga sepatu ini tetap terikat dengan sempurna, karena di trail run itu kan traksinya gede ya. Tapi saya tidak bisa menjudge di first impression karena ini belum pernah saya cobain untuk rest day. Kemungkinan 4 hari lagi akan saya pakai pastinya di rest day. Nanti di first ride akan saya ceritakan apakah ternyata diagnosa saya atau klaim saya ini salah, bahwasanya tali sepatu ini paling enak di antara kedua ini. Yang atas jangan dinilai ya, itu bukan sepatu running, itu sepatu badminton semua. Kita masih belum bisa judge. Kemudian untuk shoelaces atau tali sepatunya saya kasih rating 9, kemudian di eyeletsnya 8. Kemudian kita masuk ke heel collar. Heel collarnya itu ya saya nggak bisa komentar banyak sih ya tentang sepatu ini, karena ini sepatu trail pertama saya. Yang jelas di heel collarnya itu ada paddingnya, nggak banyak, nggak sebanyak Nova Blast 4 dan nggak sesedikit Coanda, karena Coanda itu sedikit banget, pelit banget di heel collarnya, karena memang itu bukan sepatu yang nyari kenyamanan. Kemudian di tangnya juga nggak ada paddingnya. Ya bisa saya kasih nilai 8 lah ya buat heel collarnya. Kemudian kita masuk ke heel counter dan heel tabnya. Untuk heel counternya sendiri, teksturnya itu yang bagian atas itu gampang ditekuk, kemudian yang bagian bawah itu medium lah ya. Kalau di yang atas itu easy atau apa ya, soft. Kemudian kalau yang bawah itu, tengah ke bawah itu medium lah ya, masih bisa ditekuk tapi harus dengan sedikit paksaan. Fungsinya heel counter ini memang untuk menjaga tumit kita tetap ada di dalam sepatu, untuk menjaga kenyamanan juga. Kemudian heel tabnya ada mempermudah pemasangan di kaki. Buat heel counter dan heel tabnya saya kasih nilai 8, sama seperti biasanya atau sama seperti yang lainnya. Kemudian kita turun ke bagian midsole. Di bagian midsole ini warnanya cukup bagus juga. Ini warna apa ya, kalau nggak bisa dibilang krem juga sih ya, tapi intinya warnanya bagus dengan adanya bercak-bercak warna kayak apa ya, sini ada kaca, bercak-bercak hitam gitu, menegaskan lagi ini bukan sepatu yang dibuat untuk di jalan raya, untuk menambah motif aja kali ya. Jadi untuk midsole-nya ini sendiri diberi nama oleh Ortus itu kalau nggak salah Ortshock. Bahannya itu adalah Evapilon untuk meredam guncangan. Kemudian kombinasi midsole dan outsole ini membantu gaya berjalan natural pada kaki. Kemudian membuat kaki kita itu memiliki daya cengkram yang bagus pada permukaan basah dan juga permukaan kering. Juga memudahkan untuk para runners untuk beradaptasi di lingkungan. Karena yang paling banyak yang bisa dibahas dari sepatu ini adalah di bagian midsole dan outsole-nya. Of course, outsole-nya ini kan jadi salah satu poin jual yang paling penting di sepatu ini. Kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu outsole. Kita akan bahas outsole-nya. Jadi yang bisa dibahas banyak dari sepatu ini adalah outsole
outsole-nya, karena outsole-nya ini salah satu poin yang paling heboh karena pakai pabrikan dari Vibram. Jadi outsole-nya ini adalah outsole Mega Grip yang didesain oleh Vibram. Bahan outsole dari Vibram ini adalah menggunakan high quality rubber compound yang memiliki durabilitas yang sudah tidak bisa diukur lagi, bisa dikatakan bagus, dan memberikan traksi serta stabilitas yang baik saat kita berlari. Dengan outsole desainnya ini multi track ya guys ya. Dan kalau nggak salah kalau Sierra itu all terrain, atau saya nggak tahu apakah kebalik. Yang saya tahu ini informasinya adalah multi track. Artinya multi track ini bisa digunakan di berbagai macam medan yang ada di alam sana. Kemudian Sakara ini menggunakan teknologi spike rolling guide system, outsole dari Vibram yang akan membuat runners menggunakan energi lebih sedikit di setiap langkahnya sehingga bisa mengurangi kelelahan pada otot kaki. Itu adalah klaim-klaim yang diberikan oleh Ortus X kepada outsole dari Vibram ini. Saya nggak tahu ya maksudnya seperti apa. Semoga saja memang seperti itu, karena Vibram ini memang terkenal banget durabilitasnya. Kita belum bahas desain dari outsole-nya. Desain dari outsole-nya ini sendiri ya ini kayak apa ya? Kayak statis gitu lah ya. Besar-besar banget gripnya ya, meskipun nggak tebel, karena saya pernah lihat juga sepatu yang outsole-nya itu tebel banget untuk gripinya. Beda kalau buat Sakara dan Sierra itu memiliki pattern atau desain outsole yang berbeda karena memang peruntukannya sudah berbeda, dan ini ada tulisan Vibram, ada logo Vibram, bukan tulisan Vibram Mega Grip. Jadi kombinasi outsole dan midsole-nya ini sudah sangat pas. Yang jadi catatan sendiri sih kalau menurut saya ini. Jadi pertama kali sepatu ini datang, saya agak concern terhadap outsole yang nggak nempel seperti ini. Jadi saya agak, wah kok bisa kayak gini ya? Ini cacat produksi atau memang seperti ini desainnya? Jadi setelah saya searching ketika sebelum berikan penilaian di marketplace, saya searching di berbagai macam, di berbagai lokasi penjual, itu ternyata ya desainnya memang seperti ini. Jadi ada outsole yang tidak menempel dengan sempurna di midsole-nya. Dan untuk desainnya sendiri memang ini kayak apa ya, melengkung gini, hampir seperti Mizuno Wave Rebellion Pro atau Rebellion Flash, itu agak kepotong ke atas. Itu bukan cacat produksi, tapi memang dibuat seperti ini. Saya juga lupa, saya lupa ini teknologinya namanya apa dan fungsinya untuk apa. Kemudian di kemungkinan nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan juga. Kemudian di bagian outsole belakangnya terbelah seperti ini. Di belakangnya ada tulisan Vibram pula. Ya, untuk midsole saya kasih nilai 8, untuk outsole saya kasih nilai 9,5. Ya 9,6 lah ya, lebih tinggi daripada ini. Karena memang ini yang diunggulkan, atau 9,8 mungkin, ya enggak lah, karena ini keluaran pertama. Mungkin itu dulu aja video first impression saya terhadap sepatu ini. Jadi sepatu ini adalah sepatu trail run pertama dari Ortus X yang wajib teman-teman lirik dan wajib teman-teman beli sih buat gantinya. Karena setahu saya di sepatu trail itu yang paling masyhur itu ada di Yuza Speed God dan Yuza Matterhorn. Itu dari 910, kemudian dari Specs belum mengeluarin sepatu trail, kemudian dari Mills juga belum, dan Ortus X akhirnya ngeluarin juga Sakara. Apakah Sakara ini menjadi sepatu pesaing dari Hoka Speed God 5? Agak tinggi ekspektasinya, tapi ya semoga saja, karena yang saya tahu pabrikan luar yang pakai Vibram itu baru Hoka Speed God 4 ke atas kalau nggak salah. New Balance juga pernah lihat saya, tapi nggak tahu itu New Balance-nya asli atau enggak. Di harga 1,3 harusnya sih asli ya, tapi New Balance kan ada beberapa orang bilang New Balance itu kurang dilirik kalau di luar sana. Nggak tahu kenapa. Jadi mungkin segitu dulu aja videonya, video first impression Ortus X Sakara. Jadi untuk Ortus X Sakara ini bisa saya kasih nilai keseluruhan itu di angka 9,0. Keseluruhan lah ya. Kalau keseluruhan loh ya. Tapi kalau buat secara partnya itu sudah saya sebutkan tadi. Bagian unggulnya ada di Vibram dengan nilai 9,8. Jadi apakah sepatu ini memang enak buat trail running? Ya nantikan saja video first ride, kemudian video reviewnya nanti. Insya Allah akan saya buatkan. Maka dari itu teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Dandy Bike dan tunggu video-video menarik dari saya selanjutnya. Oke, mungkin segitu dulu aja videonya karena udah asar. Kemungkinan hari ini akan ada training lagi buat persiapan Botanical Trail Run 2024. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Ciao, di sini Dandy out. Thank you.